Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 18 Juni 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk klik like dan hype buttonnya ya, karena dengan begitu kalian udah bantu channel Rookie Trader Indonesia. Dan kalau ada video yang likes-nya sampai 100, kita akan bahas schedule untuk ngadain live streaming. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Kabar paling mengejutkan datang dari Prancis dan Iran. Presiden Donald Trump yang sedang berada di Prancis dan Presiden Iran Mozoud Pezeshkian dilaporkan telah resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU Islamabad secara elektronik. Langkah ini dimediasi langsung oleh Pakistan dan Qatar agar pembukaan Selat Hormuz dan pencabutan blokade maritim oleh Angkatan Laut US bisa segera berlaku. Meskipun demikian, draft 14 poin ini dinyatakan bersifat non-binding alias tidak mengikat, sehingga kedua belah pihak masih bisa menarik diri jika negosiasi lanjutan di Swiss mengalami jalan buntu. Donald Trump langsung memberikan klarifikasi tegas untuk meredam spekulasi. Trump menyatakan tidak ada pelanggaran sanksi instan bagi Iran, dan rumor mengenai dana investasi langsung senilai $300 miliar dari US adalah kebohongan. US hanya akan mencairkan dana rekonstruksi jika Iran benar-benar patuh pada kewajibannya. Trump juga melunakkan sikap dengan mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium tingkat rendah secara terbatas untuk tujuan non-militer. Namun ia memberikan ancaman keras, jika kesepakatan nuklir final tidak tercapai dalam waktu 60 hari, Amerika Serikat akan kembali menjatuhkan bom ke Iran. Di sisi lain, pembukaan Selat Hormuz ini diprediksi oleh IRNA hanya akan dibatasi selama 60 hari saja. Kondisi lapangan pun masih sangat panas karena Angkatan Laut Garda Revolusi Iran belum menerbitkan izin transit penuh dan sempat terdengar 3 ledakan di selatan Pulau Qasem akibat manajemen lalu lintas maritim. Situasi semakin rumit setelah militer Israel secara terang-terangan melanggar kesepakatan dengan kembali meluncurkan rentetan serangan drone eksplosif ke kota Ansariyeh, Nabatiyeh, dan wilayah Lebanon Selatan yang melukai warga sipil serta melukai 4 tentara Israel. Komando Angkatan Laut bersenjata Iran langsung mengeluarkan peringatan keras kepada Israel untuk menghentikan provokasi ini jika tidak ingin menerima balasan militer yang fatal. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi langsung menelepon Menlu Iran Arakchi untuk memberikan dukungan penuh bagi kedaulatan Iran dan mendesak implementasi total pembatasan militer terhadap Israel. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Beralih ke sektor ekonomi makro, Federal Reserve resmi mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% sampai 3,75% untuk keempat kalinya secara berturut-turut sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun kejutan besar justru datang dari rilis dokumen proyeksi ekonomi atau dot plot yang bergeser secara ekstrim ke arah hawkish akibat kekhawatiran dampak lonjakan harga minyak global. Sebanyak 9 dari 18 pejabat Fed kini memproyeksikan kenaikan suku bunga di tahun ini, di mana satu pejabat bahkan merekomendasikan kenaikan agresif sebesar 75 basis point, dan hanya satu orang yang memproyeksikan penurunan suku bunga. Fed juga merevisi naik proyeksi inflasi PCE akhir tahun secara drastis dari 2,7% menjadi 3,6%, sedangkan pertumbuhan GDP dipotong menjadi 2,2%. Wakil Ketua Goldman Sachs, Kaplan, bahkan memperingatkan pasar bahwa jika data inflasi tidak kunjung mendingin, Fed sangat berpotensi menaikkan suku bunga secepatnya pada bulan September nanti. Ketua Fed yang baru, Kevin Warsh, sengaja memilih untuk tidak mengumpulkan proyeksi ekonomi pribadinya dalam dot plot kali ini. Dalam konferensi pers perdananya, Warsh mengumumkan bahwa Fed secara resmi meninggalkan kebijakan forward guidance atau petunjuk masa depan karena dinilai tidak cocok dengan ketidakpastian saat ini. Warsh menegaskan bahwa dot plot Fed hanyalah coretan pensil yang bisa dihapus kapan saja, dan meminta pelaku pasar untuk melakukan pricing aset berdasarkan data fundamental ekonomi real, bukan sekedar mengekor interpretasi dari pejabat Fed. Sebagai sinyal perubahan gaya komunikasi, jurnalis ternama Wall Street Journal, Nick Timiraos, bahkan sengaja tidak dipanggil untuk bertanya selama 30 menit pertama konferensi pers. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Sikap super hawkish dari The Fed langsung memicu aksi jual massal di bursa saham Amerika Serikat. Indeks Dow Jones merosot hampir 1%, S&P 500 jatuh 1,2%, dan Nasdaq ambruk 1,3%. Saham teknologi raksasa ikut terseret dengan SpaceX terkoreksi 5%, dan Nvidia turun 1%. Imbal hasil obligasi 2 tahun US langsung terbang ke level 4,2%, dan merupakan level tertinggi sejak Februari 2025.
membawa mata uang USD JPY menyentuh posisi terkuatnya sejak Juli 2024 di level 160,75. Di pasar komoditas, harga emas dan perak sempat terjun bebas sesaat setelah pengumuman Fed, dengan emas anjlok lebih dari $40 ke level $4.244 per ons. Namun setelah ada konfirmasi penandatanganan elektronik damai US-Iran, harga emas dan perak langsung berhasil rebound kembali ke level $4.300 per ons. Sementara minyak mentah WTI dibuka melemah tipis sekitar 1%. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Berita besar lainnya datang dari KTT G7 di Perancis. Perwakilan G7 dan Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui langkah radikal untuk mengizinkan Ukraina memproduksi massal rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara secara mandiri melalui lisensi dari perusahaan barat, guna meningkatkan kemampuan serangan dalam ke wilayah Rusia. Di saat yang bersamaan, para pemimpin G7 juga sepakat membentuk platform kerjasama kecerdasan buatan atau AI secara global. Seperti itu ya untuk berita hari ini, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, langkah cepat Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam menandatangani nota kesepahaman atau MOU Islamabad secara elektronik menandai babak baru dalam upaya meredakan krisis energi di Selat Hormuz. Meskipun draft ini bersifat non-binding, dan dibayangi oleh ancaman militer Trump untuk kembali menjatuhkan bom jika kesepakatan nuklir gagal dalam 60 hari. Pengaktifan kembali jalur maritim ini menjadi fokus utama dalam menstabilkan arus pasokan komoditas global. Ketegangan geopolitik dipastikan tetap tinggi mengingat militer Israel terus meluncurkan serangan drone ke wilayah Lebanon Selatan, yang memicu reaksi keras dari Komando Angkatan Bersenjata Iran dan mediasi intensif dari China. Di sisi lain, lantai bursa Wall Street justru mengalami kepanikan massal setelah Federal Reserve di bawah kepemimpinan Kevin Warsh menunjukkan pergeseran kebijakan yang sangat hawkish. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga yang dibarengi dengan revisi naik proyeksi inflasi PCE menjadi 3,6%, serta penghapusan kebijakan forward guidance, memaksa pasar saham berguguran dan mendorong imbal hasil obligasi US ke level tertingginya. Kombinasi dari keputusan moneter ketat Fed, potensi kenaikan suku bunga lanjutan pada bulan September, serta eskalasi militer baru dari G7 terhadap produksi rudal jarak jauh Ukraina, memastikan bahwa landscape ekonomi dan pasar keuangan global akan bergerak dalam volatilitas yang sangat ekstrim. Seperti itu ya untuk berita hari ini, terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Farsight. Oke, untuk Bitcoin ETF flow untuk minggu ini tuh ternyata masih dominannya itu outflow ya. Setelah 15 Juni kemarin itu dia malah outflow 64,8 juta dolar, terus di tanggal 16 Juninya itu ada inflow tapi kecil banget ya, cuman 10,2 juta dolar. Terus sayangnya untuk tanggal 17 Juni kemarin itu malah outflow lagi sebesar 82,2 juta dolar. Dan per sekarang untuk total ETF flow-nya Bitcoin itu yang masuk ke Bitcoin itu mencapai 53.536 juta. Jadi per sekarang itu berkurang drastis banget. Gue inget banget ya waktu itu untuk total ETF flow-nya Bitcoin itu sempat mencapai 59 miliar, tapi per sekarang itu udah berkurang lumayan banyak nih. Jadi kita lihat aja nanti dari price action itu seperti apa ya. Sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Ethereum. Nah, sedangkan untuk Ethereum itu lumayan berbeda ya. Di tanggal 15 Juni kemarin itu ternyata inflow sebesar 22,5 juta dolar. Terus habis itu tanggal 16 Juninya itu ada inflow juga sebesar 9,6 juta dolar. Tapi sayangnya di tanggal 17 Juni kemarin ini malah outflow 29,3 juta dolar dan ini terbilang kecil-kecil banget ya. Jadi bisa dibilang untuk ETF flow-nya Ethereum itu dari kemarin itu terbilang kecil-kecil banget ya karena belum ada yang sampai ke 3 digit lagi nih. Jadi ya nanti kita lihat aja dari price action itu seperti apa, tapi tetap masih dominannya itu outflow. Seperti itu ya untuk Ethereum. Terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya price action. Nah, seperti biasa nih, untuk price action kita mulai dulu dari Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq, per kemarin itu dia itu masih tutupan candle-nya itu masih bearish ya. Jadi setelah dia sampai ke resistance yang ada di sini mencapai area all time high, tapi masih belum mampu untuk menciptakan all time high yang baru, di sini dia mengalami koreksi dan ini udah sejalan juga sama proyeksi kita yang kemarin. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, di sini gue udah bilang bahwa secara 4 hour itu kita sudah bearish. Kenapa sudah bearish? Karena di sini dia mampu MSS to bearish. Jadi yang tadinya dia bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high, di sini dia MSS to bearish di internalnya, di sini dia MSS to bearish di eksternalnya. Jadi secara internal dan eksternal dia sudah bearish di sini. Tapi terus habis itu di internalnya itu dia sempat MSS to bullish di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara external structure, dia actually itu masih bearish dan di sini gue bilang sangat mungkin ada rejection. Dan kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, kabar baiknya adalah 1 hour-nya itu masih bullish ya. Karena dia masih mempertahankan struktur bullish di internal structure-nya dan untuk di main 1 hour-nya itu masih belum ke retest ya. Dia cuma retest ke area SNR yang di sini kita tandain. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour akan lebih jelas.
Nah, di sini waktu itu gue udah sempat bahas bahwa kita itu ada SNR ya di sini. Di sini sempat menjadi resistance, di sini menjadi support, di sini menjadi resistance, dan per sekarang dia lagi bertindak sebagai support. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya, apakah dia masih mampu mempertahankan struktur bullish di internalnya atau enggak. Per sekarang masih mix, karena 4 hour-nya itu lagi bearish, di sini dia beneran ada rejection, tapi secara 1 hour dia di sini masih bullish karena dia masih mempertahankan struktur bullishnya. Akan sangat bagus kalau misalnya dia mampu untuk breakout dari supply 4 hour ini dan dia akan mampu untuk bikin all time high yang baru. Tapi per sekarang karena di sini ada rejection, ya expecting aja dia bisa retest lagi ke SNR ini atau retest lagi ke demand 1 hour yang ada di bawahnya. Akan sangat buruk kalau misalnya Nasdaq itu mampu MSS to bearish di 1 hour-nya karena secara external structure dan internal structure dia jadinya sejalan untuk bearish dan sangat mungkin untuk retest ke level yang ada di sini di angka 28.200-an. Kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang Nasdaq itu harus mempertahankan level 29.205 karena ini merupakan demand 1 hour. Demand 1 hour-nya itu ada di angka 29.428 sampai 29.205 dan untuk supply 4 hour yang perlu ditembus itu ada di angka 30.758 sampai 30.370. Kalau misalnya tembus dari sini expecting dia bisa bikin all time high yang baru. Seperti itu ya untuk Nasdaq. Terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya di XY nih. Karena gue pengen lihat pergerakannya di XY setelah komentar hawkish dari Kevin Warsh ya. Jadi Kevin Warsh itu kemarin hawkish banget. Bukan kemarin sih, tadi subuh. Tadi subuh itu Kevin Warsh itu beneran hawkish ya. Bahkan sampai membuat proyeksi keputusan suku bunganya The Fed. Itu yang tadinya tahun ini itu mau memangkas suku bunga 1 kali, itu malah jadi menaikkan suku bunga. Jadi ya kita lihat aja nanti untuk data ekonomi US itu seperti apa. Karena ya sekali lagi Kevin Warsh itu bertindak berdasarkan data ekonomi US. Nanti kita lihat dari sisi inflasi. Karena sekarang The Fed itu lagi fokus ke inflasi. Kalau inflasinya itu masih mengalami kenaikan dari CPI, PPI, PCE, masih mengalami kenaikan, akan sangat mungkin The Fed itu malah menaikkan suku bunga 2 kali tahun ini. Jadi kita lihat aja nanti untuk data ekonominya itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita bahas ke DXY atau kekuatan US dollar. Di sini kekuatan US dollar itu mengalami kenaikan lebih lagi dan di sini gue udah proyeksiin bahwa dia itu masih bisa mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat secara internal structure-nya, actually dia itu lagi bullish. Kenapa lagi bullish? Kelihatan di sini ya. Di internal structure-nya itu dia sempat bearish, di sini dia bikin low, lower high, lower low, terus habis itu dia MSS to bullish di sini. Di sini gua tandain ada demand 1 hour, tapi habis itu dia break off structure lagi di sini, break off structure bikin higher low, terus habis itu di internal structure-nya dia bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Jadi per sekarang demand 1 hour-nya itu udah berpindah ya. Yang tadinya di sini itu jadinya di sini karena dia udah mampu menciptakan higher high yang baru. Jadi di sini kita tandain sebagai demand 1 hour. Dengan kenaikan impulsif seperti ini sangat bisa ya dia actually untuk bisa breakout dari supply 4 hour ini. Tinggal kita lihat pergerakan berikutnya seperti apa. Tadinya gue expecting untuk dia itu bisa turun lebih jauh lagi karena kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar kelihatan jelas di sini bahwa dia itu melakukan yang namanya konsolidasi. Di sini batas atasnya, di sini batas bawahnya, dia habis retest ke batas atas dan gue tadinya expect dia bisa retest ke batas bawah juga. Tapi ternyata nggak butuh karena dia kepantul nih dari SNR yang kita tandain di sini. Di sini ada SNR yang lumayan krusial dan ternyata dia mantul dari situ ya. Dan per sekarang dia lagi retest actually ke supply 4 hour yang ada di sini dan ya expecting kalau misalnya dia kenaikannya sekencang ini, expecting dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Kayak gitu ya. Jadi ya kita lihat aja kalau misalnya dia masih mengalami kenaikan ke atas, jujur ini kabar yang buruk untuk risk on asset karena korelasinya DXY sama risk on asset itu negatif. Jadi kalau misalnya DXY-nya itu lagi menguat atau dolar indeks itu lagi menguat, biasanya risk on asset seperti kripto, seperti saham itu mengalami penurunan karena orang-orang itu cenderung akan memegang cash karena valuasi cash itu lagi menguat yang ditunjukkan sama komentar hawkish-nya dari The Fed yang tadi subuh gitu. Seperti itu ya. Kenapa kayak gitu? Karena The Fed itu diproyeksikan itu bakalan naikin suku bunga di tahun ini. Kalau misalnya The Fed itu menaikkan suku bunga di tahun ini, otomatis ya mata uangnya itu bisa menguat kayak gitu. Dan likuiditas di market itu kembali seret kayak gitu ya. Jadi per sekarang ya kita lihat aja pergerakan berikutnya seperti apa. Kalau misalnya dari gambaran besar dia masih konsolidasi dan dia lagi ada di batas atas. Dengan dia kenaikannya seperti ini, jujur ini lumayan membuat gue pesimis ya. Karena dia sangat bisa untuk breakout dari sini dan jadinya ya expecting more discount untuk risk on asset. Seperti itu ya. Dan di sini untuk skenario dia bisa breakdown dari sini jadinya very unlikely.
Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, actually ya kita masih konsolidasi aja. Kita lagi berada di area yang lumayan penting. Di sini secara time frame weekly untuk DXY, ini dia sempat menjadi support krusial untuk pergerakan yang ada di sini. Lalu sekarang yang tadinya support krusial, ini sekarang menjadi resistance krusial. Jadi kalau misalnya once dia breakout dari sini, ya expecting dia bisa sampai ke area penting yang ada di atasnya. Kayak gitu ya. Tinggal kita lihat nanti untuk pergerakan DXY berikutnya. Seperti itu untuk DXY, terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Bitcoin ya. Gue pengen lihat juga nih, gimana reaksi Bitcoin setelah FOMC kemarin ya. FOMC tadi subuh yang lumayan hawkish, sangat hawkish actually. Di sini secara time frame weekly dia masih kelihatannya itu lagi berada di bawah. Dia di sini habis breakdown dan actually sangat mungkin di sini dia bikin lower high untuk bikin lower low. Ini secara objektif aja. Kenapa? Karena secara time frame weekly dia itu lagi bearish. Kenapa dia lagi bearish? Karena dia bikinnya itu low, lower high, lower low, lower high dan sangat mungkin untuk bikin lower low lagi. Dan di internal structure-nya sekarang dia habis breakdown dari channeling di sini dan actually sangat mungkin dia itu turun secara agresif. Di sini udah turun secara agresif. Dia habis itu bikin lower high terus bikin lower low lagi. Tinggal kita lihat nanti di internal structure-nya seperti apa ya. Seperti itu untuk time frame weekly-nya, tapi perlu gue ingetin lagi bahwa ini merupakan area yang sangat krusial untuk Bitcoin di level 64613 sampai 49111 karena ini merupakan demand monthly-nya. Tapi gue nggak pengen bahas dari time frame yang sangat besar ini, gue akan lihat aja nanti dari internal structure-nya. Sekarang kita bahas ke time frame 4 hour ya. Oke, by the way tadi itu bukan time frame weekly ya, tadi itu time frame daily, gue salah sebut. Sekarang kita bahas ke time frame 4 hour-nya. Terakhir kita bahas untuk 4 hour-nya di internalnya itu dia sudah MSS to bearish di sini. Ini merupakan salah satu signal yang lumayan buruk dan ternyata dia breakdown, dia habis itu retest, terus habis itu dia breakdown lagi. Dan per sekarang dia itu lagi bearish ya untuk 4 hour-nya, obviously. Untuk supply 4 hour-nya itu sekarang lagi berada di sini, masih ada di atas sini. Karena gue ngelihatnya di sini cuma internal structure dan untuk 4 hour-nya supply-nya itu masih berada di atas sini. Kenapa di sini? Karena pertama ini merupakan high point yang bertanggung jawab atas MSS to bearish yang ada di sini. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat di external structure-nya ini juga MSS to bearish gitu. Jadi yang tadinya dia bikin high, higher low, higher high, terus habis itu dia bikin lower low. Nah, high point yang bertanggung jawab atas MSS di sini itu masih yang ada di sini. Kayak gitu ya. Jadi secara 4 hour supply-nya itu masih gue taruh di sini, which is masih sangat jauh di angka 82822 sampai 81322. Terus sekarang kita lanjut ke time frame 1 hour-nya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, actually dia juga lagi bearish di sini. Dia bikin low, lower high, lower low, terus di internalnya dia bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Tapi habis itu dia MSS to bullish di sini. Di sini kelihatan ya, gue ada taruh garis di sini, dia MSS to bullish dan di sini gue udah taruh ada demand 1 hour-nya. Kenapa di sini ada demand 1 hour? Karena di sini dia udah melakukan break of structure. Kalau misalnya kita lihat secara eksternalnya, dia di sini bikin high, higher low, higher high dan di internalnya di sini ada higher low tipis. Jadi per sekarang gue akan lihat level krusial ini. Di sini dia udah retest ya sekali, terus abis itu ada pemantulan kecil, tapi sayangnya abis itu dia lagi bikin lower low lagi nih kelihatannya. Akan sangat buruk kalau misalnya Bitcoin itu mampu breakdown dari 63664 karena jadinya secara internal structure itu dia back to bearish. Dan untuk level berikutnya yang bisa kita pantau adalah level yang ada di sini, karena ini adalah higher low yang bertanggung jawab atas break of structure yang ada di sini. Kayak gitu ya. Jadi untuk higher low berikutnya yang akan kita pantau adalah 61438 sampai 60770. Jadi once dia breakdown dari sini, expecting dia bisa retest ke level yang ada di sini. Seperti itu untuk time frame 1 hour-nya. Jadi untuk time frame 1 hour-nya demand-nya itu ada 2. Yang pertama di sini di internal structure-nya yang sekarang lagi di retest dan menurut gua very likely dia bisa breakdown ya dari sini karena hawkish-nya The Fed kemarin atau tadi subuh. Dan untuk level berikutnya yang bisa kita pantau adalah demand 1 hour yang ada di bawahnya. Sekali lagi di angka 61438 sampai 60770. Itu untuk jangka pendeknya, tapi kalau misalnya untuk jangka panjangnya secara time frame 4 hour ataupun daily, ya expecting kalau misalnya dia breakdown dari sini dia bisa breakdown sampai ke 59.000 kayak gitu ya. Baru habis itu ya kita lihat aja pergerakan harganya itu seperti apa. Seperti itu ya untuk Bitcoin. Terus sekarang kita lanjut langsung ke pembahasannya Ethereum nih. Oke, untuk Ethereum di sini lumayan berbeda ya sama Bitcoin. Di sini dia kenaikannya itu lumayan lebih gede dibandingkan dengan Bitcoin. Dia lebih tinggi ya. Dia naik sekitaran 21%-an. Dan untuk demand 1 hour-nya itu masih di sini, masih sama persis seperti pembahasan kita kemarin. Tapi sayangnya ternyata dia nggak sampai retest ya ke area equilibrium, nggak sampai retest ke
area bear FVG yang ada di sini, dan per sekarang sih masih bearish sih kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar. Coba kita lihat dulu dari time frame daily-nya ya. Nah, secara time frame daily gue pengen ingetin lagi bahwa Ethereum itu lagi bearish. Kenapa? Karena dia bikinnya itu low, lower high, lower low, lower high, dan dia bikin lower low lagi. Kalau misalnya di sini dia udah bikin lower low, ya expecting dia bikin lower high untuk bikin lower low lagi, karena secara structure itu dia masih bearish. Seperti itu ya. Kapan dia dikatakan bullish? Kalau misalnya dia mampu untuk breakout dari supply yang ada di sini, di angka 2464 sampai 2318, which is masih sangat jauh. Ethereum itu masih perlu naik sekitaran 40% lebih kalau misalnya mau breakout dari supply daily ini. Kayak gitu ya. That's why kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan kalau misalnya dia lagi naik, yang kita bisa lakukan adalah melakukan dollar cost averaging. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak bottomnya. Dan waktu itu gue udah sempat bilang bahwa ini merupakan tempat yang lumayan bagus untuk melakukan cicil beli, dengan syarat kita harus mau untuk melakukan cut loss kalau misalnya dia closing secara time frame weekly itu di bawah dari demand weekly ini. Jadi per sekarang dia lagi ada kenaikan, tapi menurut gue ini bukan kenaikan yang lumayan bagus, karena ya dia bisa aja cuman bikin lower high untuk bikin lower low lagi. Nanti kita lihat dari internal structure-nya ya. Sekarang kita bahas ke 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour, by the way, ini gue hapus dulu ya, karena ini nggak relevan untuk kita bahas. Nah, secara 4 hour, actually untuk supply 4 hour-nya itu masih di sini nih, untuk internal structure-nya. Jadi masih lumayan jauh, masih di kisaran harga 2146 sampai 2077 dolar. Jadi mungkin per sekarang kita lihat aja untuk pergerakan di internal structure yang lebih internal lagi ya, di time frame yang 1 hour aja. Secara 1 hour dia masih bullish, obviously di sini kelihatan ya, dia lagi bikinnya itu high, higher low, higher high, kayak gitu. Dan di sini di internalnya itu dia udah MSS2 bullish di sini. Jadi di sini dia bikin high, higher low, gue tandain sebagai demand 1 hour. Tapi karena di sini dia bikin internal structure lagi, mungkin akan ada 2 internal structure, tapi karena berdekatan, mungkin gue akan abaikan aja ya. Jadi mungkin untuk demand 1 hour-nya itu masih bakalan gue taruh di sini, kayak gitu. Tapi perlu sangat berhati-hati karena di sini itu lagi ada trendline ya. Kalau misalnya trendline ini kejebol sih sangat mungkin untuk dia itu bisa turun lebih jauh lagi. Tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ini kelihatan ya, dia itu lagi bikin channelingnya itu lumayan buruk nih channelingnya. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, ini jatuhnya bisa jadi kayak bikin bear flag ya. Dan kita tahu bear flag itu merupakan channeling yang bearish atau continuation. Jadi yang tadinya itu dia turun, dia bikin bear flag, bisa jadi ini cuman continuation untuk breakdown dan retest terus bikin lower low lagi, kayak gitu. Jadi per sekarang kita lihat aja pergerakan berikutnya seperti apa. Gua nggak mau terburu-buru untuk taking action, karena juga baru banget selesai FOMC ya. Jadi market itu sekarang masih mencerna dari keputusannya The Fed. Dengan The Fed itu semakin hawkish, otomatis likuiditas di pasar itu semakin macet, semakin seret gitu. Dan sangat mungkin untuk respons pasar itu ya kembali memberikan selling pressure gitu ke risk on asset. Jadi ya per sekarang kita lihat aja pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk Ethereum kalau misalnya dia masih mau bullish, dia harus mempertahankan struktur di 1639 sampai 1603. Once dia breakdown dari sini, expecting dia bisa retest ke level yang ada di bawahnya di angka 1.500-an dolar. Dan which is menurut gua pribadi ini merupakan tempat yang bagus untuk melakukan cicil beli. Seperti itu ya. Tapi not financial advice dan do your own research. Semua konten yang ada di YouTube channel Rookie Trader Indonesia bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli aset apapun. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan hari ini. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.